Salam sukses. Kali ini saya akan mengulas berita yang hari ini sangat menghebohkan masyarakat Indonesia, yaitu hari ini Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri kirim pesan tulisan tangan berwarna merah ke harian Kompas dengan judul Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Ini tentunya kalau menurut saya adalah curahan dari hasil kontemplasi atau renungan yang sangat dalam dan panjang yang merupakan buah dari hasil kegelisahan dan kegalauan Megawati selama Jokowi meninggalkan PDIP. Lalu nuansa tudingan ini ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Gibran yang kemudian ditanggapi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan mengatakan mempersilahkan kepada siapa saja yang bisa membuktikan dugaan kecurangan Jokowi dalam pemilu 2024 ini. Dan mengenai majunya Gibran sebagai calon wakil presiden, itu tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju dalam pemilu. Dan juga mengenai pesan tulisan tangan Megawati ini diulas pemaknaannya oleh dosen Fakultas Hukum Unhas, Profesor Hamid Awaludin. Nah, sebelum saya lanjutkan ulasannya, kita cek dulu bersama videonya. Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Itulah judul tulisan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri hari ini di harian Kompas. Bak surat terbuka terhadap penguasa. Di awal tulisannya, Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka, bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya, itu fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Mega juga menulis, Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Sehingga Mega menuntut sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Di akhir tulisan tangannya, Megawati bahkan mengingatkan, tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur. Sadarlah, insaflah. Ingat, nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga. Amicus Curiae. Nuansa tudingan yang ditujukan pada Jokowi dan Gibran ditanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan presiden di pemilu 2024. Mengenai majunya Gibran, Bahlil katakan tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju di pemilu. Selama itu bisa dibuktikan, monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan. Ya namanya duga, kita juga jangan seuzon. Nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden, dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden? Kalau itu ada, oke. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan. Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat. Atribusi ini sederhana pesannya bahwa kegalauan, kegelisahan seorang Mega bukan monopoli seorang Megawati, tapi adalah monopoli banyak orang. Oleh karena itu kalau Anda lihat kalimat pembukanya kan dia mulai dengan rakyat Indonesia sedang menunggu. Nah, artinya atribusi itu adalah atribusi kegelisahan dari banyak orang. Itu maknanya sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan atribusi dia sebagai ketua partai, mantan presiden, mantan anggota dewan. Mega adalah rakyat Indonesia. Saya kira beliau ingin sekali mengemukakan isi pikiran, hati nuraninya secara sistematis. Karena bahasa tulisan itu adalah ungkapan ekspresi diri dengan alur pikiran yang jernih dan sistematis.
bukan sekedar refleksi dari kepentingan dan keinginan sesaat. Orang menulis itu, tulisannya itu hasil kontemplasi panjang. Beda kalau ngomong, sekedar refleksi dari sesuatu yang dirasakannya. Saya kira dia melalui perenungan yang panjang ibu ini, sehingga dia menulis. Ada kontemplasi dalam yang dia miliki. Kontemplasi itu lahir dari akumulasi pengalaman empirik yang nyata yang dihadapinya. Saya kira dia tidak menekan ya. Dia mengharapkan. Jadi ibaratnya Ibu Mega itu berada dalam dahaga kebenaran dan keadilan, dan dia membayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih bisa menjadi oase untuk menghilangkan dahaga kebenaran yang dicarinya, yang menggelisahkan dirinya. Saya kira dia nggak mencari, dia mengharapkan. Karena kenapa? Dia kan membayangkan Mahkamah Konstitusi itu sebagai hakim itu adalah negarawanan. Negarawanannya yang dituntut, statementship-nya. Dan dia memberikan 4 kriteria untuk menjadi negarawan itu. Jadi jelas sekali. Kalau dia mengintimidasi, mengancam, dia tidak memberi kriteria. Dia hanya mengatakan kalau Anda tidak lakukan ini maka itu ancaman. Dia mengharapkan dan dia membayangkan masih ada negarawan di antara orang-orang yang berjubah hitam yang bernama hakim. Saya melihat secara positif bahwa dia mengharapkan Mahkamah Konstitusi itu dalam memutuskan perkara yang disengketakan sekarang ini hasil pemilu tidak berkutat pada angka-angka statistik. Berapa jumlah TPS yang tidak menyelenggarakan secara baik, tapi dia ingin melihat prosesnya. Itu kan jelas sekali ada kata-kata yang dia gunakan ya, bahwa voting behavior, ya tingkah laku pemilih itu ditentukan oleh social expenditure. Dalam konteks ini secara spesifik beliau memberi contoh adalah bantuan sosial yang bisa mempengaruhi pilihan seseorang. Pertama kali saya lihat Ibu Mega menulis di Kompas. Mungkin pernah saya terlewatkan, tapi rentang waktu yang begitu panjang ini Ibu Mega tiba-tiba menulis dan membuat saya juga heran ya, heran. Berarti ada sesuatu yang sangat dahsyat yang menggelisahkan beliau, yang menggelitik hati nuraninya, yang menggelitik akal waras beliau. Yang saya kemukakan bahwa beliau mengharapkan, menaruh harap kepada para hakim untuk menjadi negarawan. Beliau kan mengatakan menjadi negarawan itu kan pertama persyaratannya the truth is the truth, kebenaran ya kebenaran, jangan bengkokkan itu kebenaran. Yang kedua, dia menggunakan terminologi qanaah, bahasa Arab itu yang artinya jangan sudahi itu keinginan macam-macam. Kalau konstitusi mengatakan 2 periode ya cukup, jangan lagi berhayal, berhalusinasi untuk nambah-nambah. Terus akhir itu yang Anda kemukakan menggunakan peribahasa atau prinsip Rusia, tidak ada orang yang bisa menghalangi menyingsingnya fajar di ufuk timur. Bahwa kebenaran itu akan terkuak. Kemudian jangan paksakan menyembunyikan kebenaran. Karena kebenaran yang diidentifikasi sebagai fajar itu tetap akan muncul. Hukum alam adalah fajar menyingsing di ufuk timur. Itu maknanya. Ya, itu menunjukkan bahwa Ibu Mega tidak membenci pengadilan dan tidak mengintimidasi kan? Dia ingin mengatakan, wahai pengadilan, aku ini menyuarakan kebenaran dan kebenaran juga kau miliki. Itu maknanya. Ketika orang mengekspresikan keinginannya melalui tulisan, berarti dia berkontemplasi itu. Tidak sekedar bereaksi. Antara berucap dan menulis 2 hal berbeda. Karena ya kalau orang menulis itu kerangka pikirnya harus sistematis kan? Sementara kalau kita ngomong, yang penting lawan bicara memahami apa keinginan kita. Tidak perlu sistematis. Itulah video yang hari ini sedang menghebohkan masyarakat Indonesia mengenai pesan dari Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri kepada harian Kompas dengan menggunakan tulisan tangan sendiri.
Ini adalah tentunya bagian dari ekspresi tulisan hasil kontemplasi yang sangat mendalam. Di awal tulisannya, Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya, itu adalah fatal. Sebab presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Megawati juga mengatakan bahwa Pilpres 2024 adalah puncak evolusi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ditambah lagi dengan adanya motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Megawati juga menuntut sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Karena tanpa etika dan moral, maka Mahkamah Konstitusi hanya menjadi jalan pembenaran bagi sengketa pemilu yang orientasinya hanya pada hasil tanpa melihat secara jernih bagaimana keseluruhan dari proses pemilu itu. Dan inilah kalimat yang dibuat dari tulisan tangan yang ditulis Megawati sendiri. Isinya mengingatkan tidak ada kekuatan fajar di ufuk timur. Sadarlah, insya Allah ingat nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga amicus curiae, kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi, inilah judul dan isi pesan Megawati di harian Kompas, bahwa ketukan palu hakim MK akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan demokrasi atau menjadi fajar keadilan. Rakyat Indonesia sedang menunggu dan akan mencatatkan dalam sejarah bangsa apakah hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan sengketa pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani dan sikap kenegarawanan, ataukah membiarkan praktik elektoral penuh dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam sejarah demokrasi Indonesia. Di tengah penantian lahirnya keadilan sejati di Mahkamah Konstitusi, perhatian saya tertuju pada sebuah patung Dewi Keadilan. Patung itu ditaruh di samping meja ruang rapat kediaman Megawati agar mengingatkan pentingnya keadilan hakiki tanpa balutan kepentingan lain, kecuali keadilan itu sendiri. Nah, inilah kira-kira resume saya dari hasil kontemplasi Megawati Soekarno Putri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sukses.